Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswaku semuanya, rekan-rekan yang mengambil mata kuliah ekonomi internasional. Saya mohon maaf, tadi saya izin dengan Bapak Ibu dosen pendamping. Kalau untuk perkuliahan pada hari ini saya agak mundur, dan ternyata juga alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu meskipun melalui pertemuan daring, pertemuan tatap muka. Tidak lupa kami sapa Bapak Ibu dosen pendamping untuk mata kuliah ekonomi internasional. Mana Bapak Ibu semuanya, semoga pagi ini juga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melakukan perkuliahan untuk mata kuliah ekonomi internasional. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang dengan kerelaan tadi saya izin untuk agak telat begitu, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa bertemu melalui pertemuan daring, pertemuan baik rekan-rekanku semuanya, mahasiswa semuanya. Pada pagi hari ini kita mengambil materi pokok pembahasan tentang teori perdagangan internasional. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang konsep ekonomi internasional, dari kegiatan ekonomi itu kita kemudian menginjak pada perdagangan internasional. Sebelum kami memulai pembicaraan tentang teori perdagangan internasional, tujuan pembelajaran dari kita mempelajari bab ini adalah yang pertama, setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu mengerti tentang perkembangan teori perdagangan internasional. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang kelebihan dan kekurangan dari teori perdagangan internasional, karena dari perkembangannya dari teori klasik, kemudian dari pengetahuan kontemporer dan segala macam. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang perdagangan antar negara dan dampak yang ditimbulkan. Kalau Smith dengan teori yang sederhana, yang simple, bagaimana kekurangannya, bagaimana kelebihannya? Ketika teori Smith diterapkan untuk sekarang misalnya, seperti apa kira-kira? Nah, nanti akan kita bicarakan lebih mendalam. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya dan juga Bapak Ibu dosen pendamping, kita masuk pada pembahasan tentang teori perdagangan internasional. Pembelajaran kita tentang teori perdagangan internasional diharapkan nanti menjadi referensi kita semuanya. Karena apa? Pada praktek pada saat ini, perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi. Teori perdagangan internasional hanya menjelaskan teori tentang perdagangan antar negara satu dengan negara yang lain. Nanti akan kita bicara lebih mendalam, tetapi saudara harus ingat bahwa perdagangan internasional apalagi saat ini banyak dipengaruhi oleh hal-hal variabel-variabel non-ekonomi. Ada melihat bagaimana perang di Palestina. Israel dan Palestina perang, tapi di balik itu bagaimana dampak terhadap perdagangan internasional. Ada ormas membuat gerakan tentang boikot produk-produk Israel. Kemudian ada lagi juga bagaimana sumber daya di Timur Tengah, yaitu sumber daya BBM,
terkendala meskipun Timur Tengah dalam hal ini Arab Saudi tidak melakukan perdagangan secara langsung dengan Israel, tapi dampaknya besar. Nah, ini salah satu contoh bahwa perdagangan internasional yang kita bahas saat ini nanti teorinya seperti itu, tetapi dalam perkembangan prakteknya menemui perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan. Itu rekan-rekanku sebagai pendahuluan dalam membahas tentang teori perdagangan internasional. Nah, dari macam-macam teori perdagangan tadi, yang pertama adalah teori klasik yang dimotori oleh Adam Smith, J.S. Mill maupun David Ricardo. Masing-masing para ahli ini punya concern terhadap apa yang disampaikan dalam teori perdagangan internasional. Seperti Adam Smith melakukan teori, menyampaikan teori perdagangan internasional dari sisi kemanfaatan yang absolut. J.S. Mill melakukan perdagangan internasional dengan teorinya dengan kemanfaatan yang relatif. Sedangkan David Ricardo dengan biaya yang relatif. Nah, bentuk-bentuk teori klasik ini seperti apa? Mari kita bicarakan lebih mendalam. Teori klasik yang pertama adalah Adam Smith. Smith mengatakan bahwa perdagangan internasional ditentukan oleh variabel real bukan moneter. Sederhananya, sebetulnya ini biasanya kalau perkuliahannya tidak melalui jarak jauh begini, Pak Jani lebih menggunakan grafik kelihatan. Iya, tidak apa-apa, kita jarak jauh. Nanti bukunya minta doanya semoga ya buku ajarnya ekonomi internasional nanti habis lebaran bisa jadi. Dan Pak Jani sudah memulai. Contoh dari Smith yang mengatakan perdagangan internasional bukan dari konteks militer. Kalau Amerika memproduksi gandum dengan 9, sementara Inggris 11, pada sisi yang lain Inggris bisa memproduksi pakaian dengan hanya 3 unit resources, sumber daya. Pada sisi yang lain, Amerika kalau memproduksi pakaian harus dengan 5 unit resources. Apakah itu hitungannya bahan baku, apakah hitungan tenaga kerja? Nah, dari grafik yang Pak Jailani sampaikan ini, saudara bisa melihat kalau kita lihat dari tenaga kerja, otomatis yang tenaga kerja banyak, hitungannya gimana? Ya, hitungannya gimana? Rekan-rekan yang dari jauh, kebetulan di Kartosuro tidak ada mahasiswa. Kalau kita memproduksi suatu barang, biaya tenaga kerja yang dibutuhkan semakin banyak, nilai ekonomis suatu barang gimana kira-kira? Lebih ekonomis atau lebih boros? Maksudnya karena tenaga kerja lebih boros. Nah, dari daftar ini, grafik ini antara Amerika dan Inggris, contoh sederhananya, berarti Amerika lebih efisien dalam memproduksi gandum. Ya enggak? Lebih efisien karena tenaga kerjanya hanya 9, sementara Inggris 11. Pada pakaian Amerika 5, tapi Inggris hanya 3. Dengan demikian, secara kalkulasi ekonomi, Amerika lebih menguntungkan untuk mengekspor gandum, kemudian mengimpor pakaian. Karena nilainya pakaian tenaga kerjanya lebih tinggi Amerika dibandingkan dengan itu. Smith. Sederhana. Kalau itu perdagangan internasional, karena teorinya Smith yang masuk klasifikasi yang teori klasik, bisa berjalan seperti itu. Indonesia dulu punya
banyak beras karena negara negara pertanian. Tapi sekarang Indonesia mau impor beras dari Vietnam. Itu ya sederhana ya teorinya Adam Smith. Di Adam Smith karena ada kemanfaatan absolut. Kemanfaatan absolutnya di mana kira-kira menurut saudara? Manfaatnya absolutnya ya dari hitung-hitungan tenaga kerja. Oh kalau gandum 9 dibandingkan 11, hitungannya hanya tenaga kerja loh ya. Oh lebih ekonomis yang 9. Oh kalau pakaian 5 dan 3, oh lebih ekonomis yang 3. Smith hanya melihatnya begitu. Karena kita memproduksi ekonomis, berarti kita menjual ke negara lain punya nilai keuntungan ekonomi yang tinggi. Itu sederhana. Tapi ini teori. Dalam prakteknya seperti praktek sekarang ini banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang non ekonomi. Teori yang kedua adalah J.S. Mill, di mana teori ini mengumumkan bahwa suatu negara akan mengekspor barangnya yang mempunyai kompetitif advantage yang lebih tinggi manfaatan. Smith mengatakan kemanfaatan yang absolut. J.S. Mill menyatakan kemanfaatan yang relatif. Jadi ketika kita memproduksi di dalam negeri barangnya sama begitu ya, dengan kita membeli di luar negeri mengimpor, oh ternyata lebih ekonomis yang mengimpor. Saya mencontohkan teori J.S. Mill ini seperti saya ceritakan kemarin, ini nyata, bukan Pak Jailani ngarang. Ada teman di Solo itu sebagai pengumpul untuk kawan-kawan UKM memproduksi intip dan karak, diekspor ke Eropa. Saya ingin mencontohkan kemanfaatan yang relatif ini. Kalau seandainya Eropa harus memproduksi intip dan karak, kira-kira secara ekonomis layak enggak? Di sana bahan baku beras sulit, kemudian kayu bakar untuk memproduksi juga sulit, meskipun teknologi ada kan tidak ekonomis. Apalagi kalau untuk mengeringkan intip dan karak dengan panas matahari, di sana panas matahari mahal. Kalau di Indonesia, apalagi di sekitar Solo, teman saya tuh eksportir intip dan karak tadi, ya, oh beras tersedia. Oh kayu bakar untuk memasak intip relatif mudah. Oh sinar matahari alhamdulillah diberi oleh Allah kita berlimpah. Sehingga intip dan karak punya nilai ekonomis yang lebih baik dibandingkan ketika sama-sama diproduksi di Eropa. Dengan demikian orang Eropa lebih enak membeli intip dan karak dari Indonesia daripada memproduksi sendiri. Nah, apa? Kompetitifnya tidak seimbang, sehingga lebih mudah, lebih gampang, lebih ekonomis membeli intip dari Indonesia. Yang ketiga adalah David Ricardo. Kalau J.S. Mill dari kemanfaatan, kemudian J.S. apa itu yang utama tadi Adam Smith hanya dari kemanfaatan umum. Oh kalau saya membeli ini lebih ini. Nah sekarang David Ricardo lebih menekankan pada nilai. Kalau saudara membeli satu barang itu kira-kira variabelnya apa? Kira-kira apa? Yuk, apa kira-kira? Variabelnya banyak. Tapi Pak Ricardo menekankan pada nilai atau value
yang menurutnya nilai itu tergantung pada tenaga kerja yang dibutuhkan. Padahal realitas saat ini tenaga kerja di Indonesia bayarannya dengan tenaga kerja di Korea atau Jepang beda jauh. Tapi ini teori yang asik. Menurut Ricardo bahwa terjadi perdagangan antar suatu negara karena nilai barang itu atau value itu berbeda. Nilai berbeda karena tergantung pada tenaga kerja yang dibutuhkan. Nanti di belakang akan kita bahas lebih mendalam bagaimana pengaruh tidak hanya dari kemanfaatan, tidak kemanfaatan absolut, tidak hanya dari kemanfaatan relatif maupun biaya yang ditimbulkan. Ini sederhana teorinya yang klasik. Tetapi paling tidak saudara punya gambaran ketika para ahli sudah mempertimbangkan perdagangan antar negara karena ada selisih yang kemarin kita mempelajari teori konsep dasar ilmu ekonomi internasional, bagaimana terjadi pergerakan sumber daya ekonomi. Bisa mungkin bahan baku, bisa mungkin hasil alam atau mungkin teknologi dan segala macam. Nah, dari kegiatan itu muncullah kita kemudian mempelajari tentang teori perdagangan internasional. Kira-kira ada pertanyaan yang ada mahasiswa, monggo dari Ungaran atau dari Majapahit terkait dengan pembahasan tentang teori perdagangan internasional dari kelompok yang klasik. Ada, monggo kalau ada saya tunggu. Nah, ternyata kalau tidak saya lanjutkan ya. Ternyata teorinya 3 ekonom tadi banyak kritikan, banyak masukan. Kalau perdagangan antar negara hanya dihitung dari kemanfaatan, padahal prakteknya perdagangan internasional itu sangat complicated. Baik dari sisi perdagangannya, yang melakukan perdagangan adalah orang per orang atau institusi. Tetapi perdagangan internasional tidak bisa lepas dari otoritas suatu negara. Karena apa? Yang punya otoritas secara legal formal hukum itu adalah negara. Pak Jailani ingin mengekspor pupuk ataupun karak ke Eropa. Meskipun saya sudah punya teman di sana yang mau membeli, saya tidak semerta-merta bisa menjual ke sana. Tapi harus melalui lembaga negara. Baik negara yang mau ekspor, mau negara yang akan menerima produk barang itu atau pengimpor. Nah, teori modern kemudian menyempurnakan adanya teori yang klasik tadi. Yang pertama teori modern adalah teori proporsi. Proporsionalnya seperti apa? Kalau bisa tamu langsung pakai grafik itu kelihatan sekali. Itu tidak memungkinkan karena kita jarak jauh, waktunya terbatas. Perbedaan dalam opportunity cost akan mempengaruhi dalam memproduksi suatu barang. Dan inilah yang mempengaruhi perdagangan suatu negara di mana total cost atau total biaya yang diproduksi suatu barang akan lebih ekonomis dengan kita membeli barang dari negara yang lain. Hampir sama perhitungannya dengan Ricardo tadi, tapi Ricardo hanya melihat dari tenaga kerja yang dibutuhkan. Kalau sudah teori proporsi dalam teori modern, perbedaan opportunity cost, biaya kesempatan, biaya peluang antara negara satu dengan negara yang lain, inilah yang akan mempengaruhi terjadinya perdagangan antar negara. Kalau di Indonesia, mohon maaf ya, kita membuat produk, Anda tahu kan, saya merasa semua kita ini kue onde-onde ini. Ini ada kuenya, ada biji-biji wijennya yang banyak itu. Itu kalau diproduksi di Indonesia
akan lebih efisien, opportunity cost-nya lebih tinggi dibandingkan misalnya diproduksi di Arab Saudi. Saya kebetulan pernah tanya begitu, di sana ada pasar kuliner begitu, ada undi-undi. Dan yang jual juga orang Indonesia. Pas saya punya kesempatan itu tanya, itu undi-undi dibuat di sini apa diimpor dari Indonesia? Awal-awalnya diimpor dari Indonesia, tapi kemudian tenaga kerjanya dibawa ke Saudi untuk masak di sana. Ada perjalanan lagi, ternyata juga ada pasar Blandreng, ada pasar bakwan. Kalau diproduksi Indonesia dan dikirim ke sana, otomatis kan kena waktu, banyak produknya sudah basi. Kembali dalam pemberian teori proporsi, kalau suatu negara memproduksi suatu barang dengan nilai ekonomis dengan total cost yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan negara lain, dia punya peluang untuk menjual barang ke negara yang lain. Begitu juga sebaliknya, negara yang punya opportunity cost yang besar, akhirnya produk yang dihasilkan akan punya nilai harga yang tinggi, akan lebih efisien kalau dia mengimpor barang dari negara yang lain. Proporsi teori modern dalam konteks ini adalah teori dengan proporsi. Nah, kalau proporsi ini adalah bagaimana memproduksi suatu barang. Ingat, kita memproduksi suatu barang tidak hanya dengan tenaga kerja saja, iya kan? Kita punya produk nasi pecel. Bagaimana bahan bakunya, bagaimana untuk yang masaknya, skill tenaganya, kemudian bagaimana pengemasannya, apakah dipakai pincuk atau pakai piring atau prasmanan. Itu salah satu bentuk total cost ketika kita ingin menjual nasi pecel. Jadi tidak hanya dilihat dari tenaga kerjanya seperti teorinya yang klasik tadi. Ini satu teori proporsi. Kira-kira rekan-rekan mahasiswa sudah bisa membedakan bedanya teori yang klasik dengan teori yang modern. Ada yang ditanyakan? Kira-kira monggo. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Bisa dilanjut ya. Kemudian teori yang kedua yang dianggap juga teori kelompok modern adalah kesamaan harga faktor produksi. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional atau perdagangan bebas cenderung harga-harga faktor produksi sama antar negara satu dengan negara yang lain. Yang membedakan adalah jenis produksinya. Dalam teori ekonomi perdagangan ekonomi internasional, untuk kesamaan harga faktor produksi, meskipun ini sudah masuk teori modern, tapi juga banyak kritikan dan tantangannya. Kalau kemudian tenaga kerja antara negara satu dengan negara yang lain dibuat sama, ataupun faktor-faktor yang lain keahlian misalnya, ini juga kurang tepat. Di mana teori harga faktor produksi ini yang dianggap sama semuanya, yang membedakan adalah jenis faktor produksinya. Perbedaan dalam jenis faktor produksi akan menentukan nilai suatu barang, baik dari segi produksi, total cost, maupun dari opportunity-nya. Ini yang akan menjadikan terjadinya perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain. Teori yang ketiga terkait dengan teori perdagangan, ini adalah teori
teori permintaan dan penawaran. Kalau kita melakukan perdagangan di dalam negeri, di domestik, kira-kira apa yang mempengaruhi terjadinya transaksi? Kalau permintaan tinggi, penawaran rendah, harga menjadi tinggi. Kalau permintaan rendah, penawarannya tinggi, harga menjadi rendah. Nah, secara teori permintaan dan penawaran, antara penawaran dan harga yang akan menentukan antara penawaran dan permintaan yang akan menentukan naik turunnya harga. Tetapi kalau ini saya ulang, dalam perdagangan internasional ada banyak faktor terjadinya transaksi perdagangan antar negara satu dengan yang lain banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang non ekonomi. Nanti akan kita bicara di lebih mendalam di belakang bagaimana blok-blok ekonomi dunia akan mengatur perdagangan internasional. Bagaimana blok-blok politik akan mempengaruhi perdagangan internasional. Anda bisa melihat entah sampai kapan yang namanya Israel kalau berdagang dengan Arab Saudi atau Uni Timur Tengah tidak akan mungkin. Entah sampai kapan kok kemudian Amerika mau berdagang dengan Korea Utara hampir tidak mungkin. Itu hanya masalah prinsip garis politik. Mungkin kalau dengan Korea Utara terkait dengan HAM, demokrasi dan segala macam. Nah, kalau teori permintaan dan penawaran diterapkan dalam teori praktek perdagangan internasional hampir tidak bisa, hampir tidak bisa. Tetapi ini teori menjadi khasanah pengembangan rekan-rekan semuanya yang akan di belakang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, dalam perdagangan internasional dengan konsep adanya permintaan dan penawaran ini ada beberapa anggapan yang harus anggapan 1, 2 sampai 6 ini harus ada. Ini juga hampir tidak mungkin, impossible. Perdagangan internasional dengan persaingan sempurna itu hampir tidak mungkin. Kemudian faktor produksi tetap, tidak ada biaya angkut. Masa kita perdagangan internasional tidak ada biaya angkut, itu apa mungkin? Yang keempat, kapasitas penuh, full capacity. Kalau mesin bisa 12 jam tidak berhenti mungkin bisa, tapi kalau manusia, kemudian tidak ada perubahan teknologi, ini apalagi ini tidak pas lagi. Yang keenam, tidak ada perpindahan capital, sudah kembali lagi. Artinya apa? Teori permintaan dan penawaran dalam perdagangan internasional ini menjadi wacana. Tetapi kalau diterapkan, ditempatkan di dalam praktek, ngoyo-woro menjadi teori, iya, untuk referensi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Produksi, faktor produksi tetap, kemudian kesempatan bekerja penuh, full capacity, tidak ada perubahan teknologi. Kalau teknologi berubah setiap saat. Yang keempat, ada teori perdagangan internasional adalah ada kemungkinan produksi dan indifferent. Pada teori ini bahwa perdagangan internasional dilakukan karena adanya produksi barang dengan harga yang berbeda. Kalau kemungkinan produksi, bisa saya contohkan sederhana tadi, kalau kemungkinan produksi itu intip dan karak itu lebih ekonomis diproduksi di Indonesia daripada di Eropa. Begitu juga sebaliknya, karena Eropa menguasai teknologi, produksi ini lebih mudah diproduksi di Eropa daripada di Indonesia. Karena ada faktor
Bahan bakunya mungkin kita punya, tapi teknologinya belum menguasai, atau sudah menguasai tapi belum punya skill yang bagus, sehingga produksinya unak-unuk ya. Tidak punya nilai ekonomi yang lebih kompetitif. Kalau masing-masing negara dengan perbedaan kurva tadi, ini kembali saya aturkan ya, saya matur juga dengan Bapak Ibu dosen yang lain. Biasanya kalau masalah ngajar ekonomi kreatif atau mungkin teori organisasi nggak banyak grafiknya, saya bisa ngomong banyak, tapi sebenarnya internasional ini pakai grafik, sama seperti kita mengajar statistik, mungkin kita mengajar tentang matematika bisnis dan segala macam. Dia gak bagaimana begitu saya mau ngeksplor itu gak kurang. Kemudian yang selanjutnya dalam teori perdagangan internasional adalah overbuffer. Ini juga pakai grafik sebetulnya, tapi saya itu mau bagaimana menyampaikannya. Nah, teori ini menekankan tentang harga barang suatu negara yang ada di dalam hal ini produksi. Ada kurva. Kalau kita kurva produksinya naik, grafiknya naik, oh biaya produksinya naik. Sementara negara yang lain grafik produksinya untuk biaya produksinya menurun. Berarti sederhananya kita memproduksi barang di negara A dengan kita negara B ada perbedaan kurvanya. Oh, kalau di sini lebih ekonomis, kalau saya memproduksi lebih ekonomis, selain saya gunakan untuk diri sendiri, kan juga bisa untuk dijual ke negara yang lain. Begitu juga sebaliknya dengan negara yang lain. Selain digunakan untuk diproduksi untuk kapasitas dalam negeri, untuk keperluan dalam negeri, bisa dijual untuk ke negara yang lain. Karena apa? Penjualan atau perdagangan dengan negara yang mempunyai manfaat yang besar. Ada manfaat ekonomi, ada devisa. Karena kalau saudara melakukan perdagangan, nah ini perlu pengertian juga. Perdagangan dengan negara yang lain itu mesti harus lewat otoritas negara. Yang melakukan bisa individu, bisa institusi, bahkan bisa pemerintah atau negara melalui yang ditunjuk. Tetapi dalam proses transaksinya, proses terjadinya transaksi harus melalui negara. Ada aturan-aturan di sana. Bisa dilakukan dengan tarif, bisa dilakukan dengan pajak dan segala macam. Kemudian yang selanjutnya ada itu teori modern sampai pada 5 tadi, overbuffer. Kemudian kita lanjutkan, selanjutnya adalah teori alternatif. Ingat, di depan kami sampaikan bagaimana perdagangan internasional banyak dipengaruhi oleh hal-hal non-ekonomis. Sehingga kalau saudara melihat dalam praktek, sebelum terjadinya hubungan perdagangan antara negara satu dengan yang lain, biasanya didahului dengan kunjungan pemimpin negara, kunjungan menteri-menterinya misalnya. Itu dalam rangka apa? Untuk menjajaki kerjasama ekonomi antar negara satu dengan negara yang lain. Nah, teori alternatif sebagai alternatif dari perkembangan teori klasik, kemudian teori yang dianggap modern itu juga perlu penyesuaian dengan iklim perubahan dunia, karena kita bicara tentang internasional. Kalau dulu dunia membuat satu-satu, sekarang ada blok-bloknya. Nah, blok-blok boloni negara-negara ini membuat aturan sendiri untuk kepentingannya kelompok sendiri. Ada blok masyarakat ekonomi Eropa, ada blok MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, ada blok di Semenanjung Cina, Korea dan segala macam. Nah, ini memerlukan suatu aturan, suatu regulasi ekonomi dalam perdagangan internasional yang dianggap saling menguntungkan. Terus sudah ada World Trade, perdagangan dunia, itu ternyata dikalahkan oleh blok-blok yang dibuat oleh para mereka-mereka yang punya kepentingan secara ekonomi.
Yang pertama adalah bahwa perdagangan internasional, teori alternatifnya itu ada yang namanya keterampilan. Di keterampilan itu yang akan mempengaruhi bagaimana perdagangan internasional. Saya contohkan sederhana. Kalau Cina misalnya, atau mungkin di Jepang, Korea, Eropa, jual ini satu kontainer itu mungkin ditukar dengan barang dari Indonesia berapa puluh kontainer. Kita jual ke sana misalnya batu bara. Ini satu kontainer batu baranya mungkin jadi 50 kontainer atau bahkan 100 kontainer. Nah, inilah yang menentukan teori alternatif bahwa keterampilan itu akan mempengaruhi perdagangan antar suatu negara. Apalagi kalau kita bicara tentang keterampilan untuk sumber daya manusia, akan sangat menentukan sekali. Jadi yang membedakan negara berkembang dengan negara yang lain, negara maju, adalah karena perbedaan teknologi, skillnya. Negara maju tidak mudah untuk memindahkan produknya ke produksi barangnya ke negara berkembang ketika ada yang teknologi yang butuh dilindungi. Tidak semudah. Kalau di Indonesia ada yang namanya HAKI, itu hak kekayaan intelektual. Oke, daripada kamu memproduksi minta tak beli, jualkan aja. Ini hampir penduduk Indonesia sudah yang jumlahnya 280 juta, ini menjadi pasar yang sangat luas. Salah satu contoh itu. Belum lagi kalau kita melihat misalnya bentuk fashion. Fashion baju itu kan hanya untuk menutupi aurat bagi kita. Tapi ternyata kalau saudara melihat, apalagi kalau tas-tas kaum hawa itu ya, yang dipamer-pamerkan itu bermiliar-miliar, beratus-ratus juta itu kan. Ini salah satu bagaimana teknologi tidak hanya dialihkan pada engineering mekanik, tapi juga engineering behavior, rekayasa perilaku, rekayasa sosial. Nek bodoh-bodoh tasik kok dibeli sampai bermiliar-miliar, itu kan pandainya yang mengemas. Terlepas dari segala kualitas, terlepas dari juga nama besar dari tas Hermes, Dolce misalnya.